Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya, baik yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, maupun yang berada di luar negeri dan yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan serta keluarganya selalu diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang berkah, yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir bertemu dengan saudaraku semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Sudah setia untuk mensupport channel YouTube kami, sudah setia untuk menonton video-video dari kami. Tanpa dukungan dari panjenengan semuanya, kami tidak bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan pada kali ini kita akan mencoba membahas sisi gaibnya Bung Toel, yaitu salah satu pengamat sepak bola yang sepak terjangnya ini sekarang lagi ramai dibahas orang-orang yang lagi viral. Dan untuk seperti apa nanti kita langsung saja untuk lakukan proses mediumisasi, dan mohon doanya saudaraku agar proses mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Oke, akan kami lakukan untuk proses mediumisasinya dahulu. Sudah siap, Ais? Insyaallah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar tubuhnya mediator di depan saya ini, tubuhnya Pak Iswanto, dibersihkan dari segala jin, setan, siluman, iblis, seluruhnya yang ada di ujung kaki sampai ujung kepalanya. Saya minta agar seluruhnya terrantai, seluruhnya keluar dari tubuhnya. Allah, dengan jin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, diberikan benteng yang berlapis-lapis, yang tidak bisa ditembus satupun penyusup dari jin, setan, siluman, iblis, kecuali hanya yang saya maksud saja nanti yang masuk. Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar salah satu kodam pendampingnya Bung Toel atau Bung Thomas Welly, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta diikat seluruh benteng-benteng yang dihancurkan, diikat, yang bisa menceritakan dengan jelas. Saya minta tertarik ke telapak kanan saya. Allah, Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar yang saya tarik masuk ke dalam tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah, masuk, kuasai penuh tubuhnya mediator, sinkron dengan jasadnya. Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, jika yang masuk ini penyusup atau bukan yang saya maksud, otomatis tubuhnya langsung terlempar keluar. Allah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta agar pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan tegas, dengan lancar. Allah,
Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Dari mana Mbah Anda ini Mbah? Saya dari seseorang. Seorang siapa Mbah? Yang saat ini ingin dikenal oleh dunia persepak bolaan. Ya kok bisa ketarik ke sini Anda ini? Saya tidak tahu. Tiba-tiba ada yang mengikat saya. Benar nih berarti bukan penyusup ini ya? Silakan kalian percaya atau tidak, itu urusan kalian. Dari golongan apa ini Mbah? Anda ini Mbah? Kamu bisa menarik saya tapi tidak mengetahui siapa saya. Ya aku nggak bisa ngelihat toh Mbah, wong aku nggak punya ilmu kok. Saya nggak punya ilmu. Saya tidak percaya. Yang saya lihat suatu cahaya yang mengikat saya sehingga saya tertarik ke sini. Ya nggak tahu Mbah. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya ya. Memang betul Mbah. Cahaya, bukan saya kok. Saya dari tadi di sini kok. Gak usah bertele-tele, apa yang kalian inginkan sama saya. Ya kami sedikit mau berdialog Mbah dengan Anda ini yang ketarik ini. Mau tanya tentang seseorang yang Anda ikuti ini loh. Ini kan akhir-akhir ini lagi rame ini bahas beliau ini. Bahas tuanmu ini. Sebenarnya tuanmu ini punya ambisi apa toh Mbah? Kok sampai seperti itu Mbah? Itu rahasia. Tidak boleh disampaikan pada siapapun. Kecuali kalian bisa mengalahkan saya. Duh. Berarti Anda istilahnya mau ngajak duel ini? Saya tidak mengajak, tetapi meskipun kalian bisa menarik saya ke sini, saya masih penasaran dengan ilmu kalian. Kalau diajak duel ya kalah Mbah, saya Mbah. Kok nggak punya ilmu? Ya sudah, kalau tidak punya ilmu dan tidak bisa mengalahkan saya cukup diam saja. Kalau saya minta bantuan boleh Mbah? Silakan saja kalau kalian punya guru atau bantuan dari luar. Ya ilmu kan dari Allah ya. Saya minta bantuan Allah toh Mbah. Boleh? Silakan saja. Sampean yang nyerang dulu ayo, sampean yang nantang kok. Itu bukan kebiasaan saya menyerang duluan. Ya nantang sampean toh Mbah. Saya tidak menantang.
Tetapi kalian menuntut untuk menyampaikan sesuatu. Ya, Jadi tinggal imbalannya kalian harus mengalahkan dulu. ya tinggal disampaikan gitu lah, beres toh Mbah. Itu sudah ada perjanjian pada Tuan saya. Tidak sembarangan saya untuk menyampaikan sesuatu pada siapapun. Ya sudah kalau gitu ditunggu ya. Saya berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahyana Nirwana, saya minta agar seluruh benteng-benteng dan pagarnya di depan saya ini agar seluruhnya dihancurkan, dijebol seluruhnya tanpa tersisa satupun. Allah, seluruhnya jebol. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyana Nirwana, saya minta agar seluruh ilmunya disedot. Ilmu seluruhnya Allah, sampai habis seluruhnya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyana Nirwana. Assalamualaikum malaikat. Saya minta agar seluruh ilmunya gaib di depan saya ini, dari sejak dia lahir sampai detik ini, seluruhnya dibuang ke Lauhul Mahfuz. Allah, sampai tidak bisa kembali sampai hari kiamat. Tidak bisa merapat lagi sampai hari kiamat. Tidak bisa diisi ilmu lagi oleh gaib lainnya atau dukun. Allah. Saya menyerah. Tapi saya minta satu permintaan. Apa itu, Mbah? Kembalikan dulu tenaga saya supaya saya bisa menjelaskan apa yang kalian tanyakan pada saya. Ya sudah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyana Nirwana, saya minta agar hanya tenaganya saja yang kembali pulih. Allah. Seluruh ilmunya tidak bisa kembali. Allah. Hanya tenaganya saja yang kembali. Allah. Seluruh luka-lukanya sembuh. Allah. Apa yang akan kalian tanyakan pada saya? Ya yang tadi itu, Mbak. Mbak. Rahasia Tuhan saya. Rahasianya apa sih sebenarnya itu, Mbak? Kok sampai getol seperti itu, Mbak? Ya, namanya saja manusia. Ingin diakui oleh manusia lain. Ya, bisa saja untuk melakukan segala hal yang menurutnya dia benar. Dan sehingga sampai saya pun ikut turun tangan untuk membantu Tuhan saya. Maksudnya Anda turun tangan bantu apa, Mbak? Membantu untuk ketenaran. Supaya Tuhan saya dipercaya ucapannya. Tujuannya itu tenar maksudnya ya? Iya. Di balik ketenarannya ada unsur lain, adalah uang. Berarti tetap ujung-ujungnya situ ya, Mbak ya? Iya. Dan salah satu apa yang kalian tarik dari pendamping, sayalah yang terkuat, yang selalu mendampingi Tuhan saya. Tapi yang Anda katakan ini harus jujur loh, jangan bohong loh ya. Memang saya ini tidak patut dipercaya karena saya
kekuatan yang terkuat dalam jasad Tuhan saya. Ya sudah, saya protek dahulu Anda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Setiap perkataannya jika dia berbohong, saya minta agar tubuhnya langsung hancur terpotong-potong. Allah. Ya selain itu apa lagi, Mbah? Kedudukan supaya Tuhan saya dapat kedudukan atau posisi teratas dalam bidangnya. Istilahnya biar laku gitu ya, dapat kedudukan gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kan yo aneh toh, Mbah. Mestinya kan Tuhan Anda ini kan orang Indonesia, mestinya kan yo dukung Indonesia toh. Ya namanya saja orang itu tidak sama, mempunyai sifat-sifat. Ada sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jika sifat keburukan akan menghalalkan segala cara. Jika apa yang dilakukan Tuhan saya itu tidak benar, ya itu terserah. Tuhan saya sudah mau menanggung risikonya. Oh iya sih, kembali ke orangnya masing-masing. Tapi di balik itu apa nggak ada hal-hal yang besar yang masih tersimpan, Mbah? Yang ditutupi maksudnya. Yang besar seperti apa? Ini menurut kepribadian Tuhan saya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Hanyalah untuk ingin mencari posisi. Di samping posisi ada materi yang dicarinya. Sedangkan posisi itu akan menghalalkan segala cara yang akan dilakukan meskipun akan menjelek-jelekan salah satu pesaing-pesaing Tuhan saya yang dianggap mengalihkan kedudukan Tuhan saya. Dan menghalang-halangi kedudukan Tuhan saya. Oh seperti itu ya. Nah kalau soal materi, Mbah, maksudnya dapat apa dengan menjelek-jelekan itu? Itu secara otomatis kalau Tuhan saya sudah mencapai kedudukan itu akan mendapatkan sesuatu. Ya berbentuk materi itu. Itu secara otomatis. Loh, maksudnya gini loh, Mbah. Apapun yang dilakukan itu ujung-ujungnya adalah uang. Kalau sudah mencapai kedudukannya, apapun bisa didapatkannya. Maksudku gini, Mbah. Kok aneh Mas dengan menjelek-jelekan kok malah dapat kedudukan itu, maksudnya prosesnya seperti apa itu? Ya prosesnya dengan cara-cara itulah. Karena orang di dunia ini maupun orang Indonesia sendiri khususnya. Banyak orang-orang awam dan banyak orang-orang yang diketahui itu hanyalah bukti-bukti saja. Masalah halal haram hasil itu tidak akan diperhitungkannya. Jadi yang diketahui orang-orang awam, yang penting tenar. Hanya segelintir orang-orang yang mengetahui
dan akan memperjuangkannya bahwa yang diperbuat tuan saya itu salah. Ya, itulah orang-orang yang akan memeranginya dan akan memusuhi tuan saya. Tetapi orang-orang di Indonesia ini masih banyak yang masih awam, yang menganggap apa yang dilakukan tuan saya itu adalah suatu kebenaran. Karena itu salah satunya adalah perjuangan-perjuangan saya, bisikan-bisikan saya yang saya lakukan. Karena manusia itu masih muda dan masih banyak yang mudah dibisiki supaya bisa percaya sesuatu apa yang dilakukan tuan saya. Ya. Kalau soal jasa titip pemain itu, apa Anda pernah dengar, Mbah? Apa betul itu? Gimana maksudnya? Jasa pemain gimana? Ya maksudnya jasa titip pemain, maksudnya. Oh iya, saya mengerti. Itu dulu sebelum dipegang sama pelatih dari luar ini, memang masih banyak sogokan-sogokan dari pemain. Tetapi kalau yang satu ini itu mempan dari sogokan, itu murni oleh keahlian-keahlian oleh pemain-pemain itu sendiri. Jika kalian ingin menyalahkan pelatih satu ini, silahkan saja. Karena di muka bumi ini meskipun orang itu benar, masih akan disalahkannya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa pemain-pemain yang dikerahkan saat ini di U23 ini, alhamdulillah murni dari keahlian-keahlian pemain itu sendiri. Nah soal jasa titip pemain itu sendiri ada hubungannya dengan tuan Anda yang Anda ikuti atau enggak, Mbah? Maksudnya? Ya maksudnya tentang jasa titip pemain itu loh. Ada hubungannya atau enggak dengan tuan Anda? Tidak ada. Tidak ada berarti ya? Tidak ada. Berarti tuan Anda hanya sebatas istilahnya pengkritisi gitu aja ya, komentator gitu ya? Itu provokator supaya dia itu untuk mencari pengikut-pengikut dan ingin menggulingkan posisi pelatih saat ini. Lah memang kalau pelatih digulingkan dia dapat apa toh, Mbah? Kan ya dia nggak digulingkan kan terus dia jadi pengganti kan ya juga enggak. Ya kan dia dapat nama tertinggi dan dapat sorotan-sorotan orang-orang teratas. Secara otomatis uang-uang akan mengalir karena dianggapnya perjuangan-perjuangan dia juga. Ya. Seperti itu berarti. Ya semua itu sebenarnya bersumber dari uang. Apapun itu bentuknya perjuangan yang dilakukan contohnya oleh tuan saya. Itu adalah bersumber dari uang yang akan didapatkannya. Dan ketenaran itu sudah kedua kalinya. Apa ada lain lagi, Mbah?
yang bisa Anda ceritakan ini, Mbah? Selain tadi yang Anda sebut ini. Saya hanya menyampaikan karena tuntutan kalian, saya harus menyampaikan itu karena saya saat ini dalam kekuasaan kalian. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa lagi yang akan saya sampaikan itu tidak ada. Sudah Mbah, sudah itu saja, nggak apa-apa tadi. Sudah cukup jelas. Nanti tambah merembet kemana-mana, tambah bikin fitnah nanti malahan. Itu terserah kalian. Saya juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan karena saya dalam kendali kalian. Ya, mudah-mudahan Anda ini mendapat hidayah, Mbah, bisa untuk menjadi muslim. Tapi kalau saat ini ya saya masih belum berhak ini untuk mengislamkan Anda, kecuali Tuhan Anda yang minta. Saya kembalikan saja pada jasad Tuhan saya. Ya, yang penting Anda ini kalau bisa ya semoga jadi lebih baik gitu aja. Semoga dapat hidayah serta Tuhan Anda semoga jadi lebih baik. Silakan kalau Anda kembali. Terima kasih. Saya mintakan seluruh seluruhnya keluar dari mediator Allah. Seluruhnya sampai bersih, seluruhnya keluar Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana saya minta agar seluruh ruh dan sukmanya mediator yang asli seluruhnya kembali ke jasad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi dengan izin Sang Yang Nur Cahaya dan Nirwana. Seluruh al-jabur al-jalakatu seluruh serangan jin setan seluruh manifest umumnya mediator seluruhnya keluar Allah. Sudah. Alhamdulillah untuk proses mediumisasinya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih saudaraku sudah setia dan mendukung video kami selalu. Dari video ini kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Jadi video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Ini kita hanya sedikit berdialog, hanya kita cari sisi gaibnya saja. Dan dari omongannya mbahnya tadi, mediator tadi, jangan dipercaya 100%. Soalnya kebenaran itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami dari tim Padepokan Putra Ronggolawe, kami ucapkan terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya. Kami mau undur diri dahulu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.